Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahira Dianti Putri dari kelas 11 IPA 2. Saya akan menjelaskan mind mapping saya yang berjudul Sistem Pernapasan pada Manusia. Yang pertama adalah alat-alat pernapasan, yaitu pertama hidung, kedua faring, ketiga laring, keempat trakea, kelima bronkus, keenam bronkiolus, ketujuh alveolus, kedelapan paru-paru atau pulmo. Yang kedua adalah proses pernapasan. Proses pernapasan dibagi dua, yaitu inspirasi atau penghirupan dan ekspirasi atau penghembusan. Dalam hubungannya dengan proses inspirasi dan ekspirasi ini, pernapasan dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Selanjutnya adalah volume dan kapasitas paru-paru. Pertama, volume paru-paru. 1. Volume tidal. Volume tidal adalah udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat pernapasan biasa. Kedua adalah volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi adalah udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Yang ketiga adalah volume ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi adalah udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Yang keempat adalah volume residu. Volume residu adalah udara yang tersisa dalam paru-paru yang berfungsi untuk menjaga agar paru-paru tetap dalam keadaan mengembang. Selanjutnya adalah kapasitas paru-paru. 1. Kapasitas inspirasi. Kapasitas inspirasi adalah jumlah volume udara yang dapat dihirup dari eksperimen normal sampai paru-paru dapat mengembang secara maksimum. Yang kedua adalah kapasitas residu fungsional. Kapasitas residu fungsional adalah jumlah volume udara yang tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi normal. Yang ketiga adalah kapasitas vital. Kapasitas vital adalah jumlah volume udara yang dapat dikeluarkan dari paru-paru setelah inspirasi secara maksimum dan diekspirasi secara maksimum. Yang keempat adalah kapasitas total paru-paru. Kapasitas total paru-paru adalah volume udara maksimum yang mengembang paru-paru dengan inspirasi sekuat-kuatnya. Selanjutnya adalah faktor frekuensi pernapasan. Faktor frekuensi pernapasan yaitu pertama umur, kedua jenis kelamin, ketiga suhu tubuh, keempat posisi tubuh, dan kelima aktivitas tubuh. Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan pada pernapasan. Pertama, pencemaran udara. Kedua, emisi gas buang kendaraan bermotor. Yang ketiga adalah asap motor. Yang keempat adalah kabut asap. Selanjutnya adalah kelainan pada sistem pernapasan. Pertama, asma. Asma adalah gangguan pernapasan dengan gejala sukar bernapas, bunyi mendesak, dan batuk-batuk yang disebabkan oleh alergi psikis atau penyakit turunan. Yang kedua adalah tuberkulosis. Tuberkulosis adalah timbulnya bintil-bintil pada alveolus akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga adalah bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada trakea dan bronkus hingga dapat menyebabkan demam dan batuk-batuk. Yang keempat adalah faringitis. Faringitis adalah peradangan pada faring sehingga menimbulkan rasa nyeri saat menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. Yang kelima adalah pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru-paru di mana alveolus biasanya berisi cairan dan eritrosit yang berlebihan. Yang keenam adalah rinitis. Rinitis adalah radang pada rongga hidung yang hingga menyebabkan bengkak dan banyak mengeluarkan lendir akibat alergi. Sekian penjelasan tentang mind mapping saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.